hari ini untuk sama-sama beribadah. Mari saya berikan waktu beberapa saat, kita boleh mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh bersaat teduh, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita mau katakan, Bapa-Ku datang padamu Tuhan pada pagi hari ini. Sertaku, tak usah ku takut.
kasih Tuhan. Benar Tuhan, sungguh hebat perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, satu hari baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami tahu ini anugerah dari-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap beribadah dengan sepenuh hati kami. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Segala roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi, puji Tuhan. Kabar baik semua? Kabar baik, amin, puji Tuhan. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan selamat pagi, selamat beribadah. Sebab kasih Dia begitu besar bagi kita, amin. Katakan sama-sama. Begitu besar kasih-Nya tercurah bagi kita semua.
sebab Dia adalah Allah kita yang dahsyat. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembahnya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembahnya. Beri kemuliaan untuk Allah kita yang dahsyat. Sama-sama katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, sebab Kau Allahku yang dahsyat, dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari mana? Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggi. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, sebab Dia Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Mari kita tenangkan diri kita sejenak, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam setiap langkah kami Engkau selalu ada bersama dengan kami. Setiap hal yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Setiap mukjizat yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan itu semua adalah bukti kebesaran dan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
kami menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujiannya dari awal. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Sebab hanya Kau yang bersama kami, Yesus. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau di dalamku, Yesus. Kau bersamaku. Selanjutnya saya serahkan kepada Kamu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman. Ini doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Tanda mujizat sertai tiap. Inilah kerinduan kami di dalam hidup kami Tuhan. Bersamaku Sertai kami, di dalam, bergerak melalui kami. jadi bukti Biar hidup kami menjadi bukti kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Merupakan suatu kehormatan bisa berada di tempat ini, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini mulut bibir lidah hamba-Mu ini dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak ditambah, tidak dikurang. Dan biarlah setiap kami yang datang pada pagi hari ini dapat bertumbuh berakar kuat melalui firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk bisa mengerti dan menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengundang Allah Roh Kudus untuk beracara di tempat ini, melawat kami, menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, terima kasih untuk undangan dan kesempatan membagikan firman Tuhan di tempat ini. Saya sering makan di depan Bapak Ibu, dan ada tukang bakmi yang cukup saya suka, jadi waktu itu saya belum pernah kemari, ini pertama kalinya saya datang melayani tempat ini, dan waktu itu saya makan bakmi, saya lihat aduh ada GBI Alberta ini emang
eh, tempat kekuasaan Ibu Carmelia gitu ya. Jadi saya bilang, wah Tuhan pengen lihat dalamnya kayak apa. Nggak taunya puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya dan saya diundang untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Gembala untuk kesempatannya dan saya merasa sangat diberkati bisa berada di tempat ini. What a lovely church you have. Ya, tadi saya naik ke atas, wah nyaman sekali ya, di atas ada ruangan buat overflow gitu ya. WC-nya bersih, nggak kayak WC di gereja saya gitu ya. Saya gerejanya di Cipulir, Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Isnadi. Saya bekerja masih full time di pengelolaan sebuah trade center di daerah Cipulir, dan gereja tempat saya mengembalakan ada di sana. Kita di sana sudah lebih dari 2009. Dari 2009 kita di sana, dan tadinya papa saya mengembalakan, cuman tahun 2019 Tuhan panggil pulang papa saya. Sebelum Tuhan panggil pulang papa saya dibuatkan untuk menggantikan dia di tahun 2017 kalau nggak salah. Waktu itu ada hamba Tuhan, Pastor Ricky Baker, dan dia menubuatkan saya, oh, kamu akan menggantikan papi kamu menjadi gembala. Wah, papi saya langsung amin. Saya langsung tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi ya ternyata tidak berhasil. Saya terus menolak panggilan itu sampai, dan ya memang kalau kita sudah dipilih ya, what? Dari awal kita hidup itu udah dipilih. Papi saya dulu ateis agnostik gitulah, nggak percaya Tuhan. Tapi Tuhan, karena Tuhan mau memakai dia diizinkan ketemu mami saya Chinese, tinggal di Palmeriam. Papi saya bukan Palmeriam, di Tegalan, Jatinegara. Papi saya tinggal di KS Tubun, dekat markas besar FPI gitu. Dan bisa ketemu, saya juga bingung. Papi saya anak orang susah. Dia cerita dulu makan nasi aja pakai kecap sama garam katanya. Kalau mau mancing jalan kaki ke Ancol gitu ya. Dan mami saya anak orang kaya, cuman papanya punya istri banyak, jadi nggak jadi kaya juga. Ya. Makanya itu bukti bahwa poligami itu malah merusak hidup anak-anak. Dan bisa ketemu, akhirnya mereka berjemaat di GBI Basilea, Menteng. Jadi saya ini dari kecil, saya dan adik-adik saya ini benar-benar GBI gitu ya. Kalau di black darahnya tulisannya GBI gitu ya. Gereja berat Indonesia, karena perut saya berat gitu ya Bapak Ibu. Tapi memang Tuhan atur. Waktu itu papi saya setelah dibaptis, tiba-tiba dia punya kerinduan melayani Tuhan, dan dia terinspirasi dengan papanya gembala, salah satu gembala di Basilea, yaitu Kak Maya gitu ya. Papanya namanya Om Montolalu. Dia lihat dia dan keluarganya melayani Tuhan, dia berkata, aku dan seisi keluargaku juga mau melayani Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa. Dan Tuhan mengangkat dia dari orang susah sampai dia bisa berhasil menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Dan akhirnya papa saya punya impian buka gereja, lalu dia bekerja sama dengan Om Wijo Saputro, buka GBI Meruya. Dan di tahun berapa saya lupa diizinkan berpisah. Tapi di GBI Meruya Tuhan kasih saya hadiah, Bapak Ibu. Dan dikasih hadiah seorang istri yang cantik, yang baik, yang luar biasa, yang dapat menjadi penolong di dalam hidup saya. Tapi nggak dikasih itu doang, Bapak Ibu. Saya dikasih paket, dapat mertua yang gila pelayanan juga. Jadi mau nggak mau, saya nggak bisa lari dari pelayanan. Apapun yang terjadi, Tuhan ikat saya. Sekarang saya mengembalakan dan juga aktif di dalam beberapa pelayanan bersama mertua saya. Nah, enough talking about itu perkenalannya ya. Jadi pada pagi hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul Rahasia Hidup Bahagia di tahun 2025. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, dan minggu depan nanti kita akan masuk tahun baru Cina ya. Tahun baru identik dengan perayaan dan sukacita. Ya. Nah, bagaimana
kita tahu perayaan baru, tahun baru identik dengan sukacita, ya buktinya aja tiap tahun baru pada main petasan, ya nggak? Ada yang main, ada yang beli trompet, saya nggak tahu masih ngetren nggak trompet, karena saya dan keluarga saya ini setiap malam tahun baru malah tidur, Bapak Ibu. Bagi kita nggak ada spesialnya gitu ya. Tapi ada suatu harapan yang baru ketika kita memasuki tahun yang baru. Kita berharap ada berkat yang baru yang Tuhan berikan. Kita berharap ada kesempatan yang baru. Bahkan orang-orang yang punya masalah di tahun yang lama atau punya kekurangan seperti saya dari kecil lahir sudah gemuk, Bapak Ibu. Jadi setiap tahun baru saya punya resolusi pengen mengurangi berat badan. Tapi apa yang terjadi? Makin tua, makin susah turun berat badan. Haleluya. Akan tetapi saya punya harapan yang baru. Tahun ini akan menjadi tahun di mana, karena ini 2025, saya akan hilang 25 kilo, Bapak Ibu ya. Entah dijawab Tuhan, entah dikabulkan Tuhan apa enggak. Tetapi ya kita harus percaya terlebih dahulu. Dan beberapa gereja punya kebiasaan, ya ini tahun mujizat, ini tahun penuaian, ini tahun kemuliaan, ini tahun kebangkitan, ini tahun berkat, ini tahun pembalikan keadaan. Beberapa pendeta dengan pede berkata, saya mendengar dari Tuhan bahwa tahun ini akan terjadi ini, itu, dan itu, ini, itu. Saya kadang suka bingung juga sih, ya. Tapi sekali lagi, kita nggak boleh menganggap rendah nubuatan. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 20, janganlah anggap rendah nubuat. Tetapi kita juga diajar begini di ayat 21. Akan tetapi, ujilah segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Setiap perkataan, setiap ajaran, setiap nubuatan. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi, kalau dinubuatkan yang baik, terima dengan sukacita. Haleluya. Iya, ini akan jadi tahun kebangkitan saya. Ini akan menjadi tahun di mana saya akan kurus 25 kilogram. Ini akan menjadi tahun di mana hutang-hutang saya lunas. Diaminkan dengan penuh sukacita. Tetapi kalau dinubuatkan yang jelek, ada pendeta bilang, wah ini bakal susah. Kadang bingung juga, benar susah. Ini benar nubuatan atau benar yang Bapak pernah dengar istilah, Bapak Ibu pernah dengar istilah nubuatan? Bedanya sama nubuatan apa? Kalau nubuatan benar-benar dari Tuhan. Kalau nubuatan ialah nubuatan suka-suka dia. Akan tetapi, sekali lagi, kita nggak boleh menganggap rendah nubuatan. Jadi kalau dinubuatkan yang gak bagus gitu ya, wah tahun ini gak bakalan susah. Ya jangan dimasukin ke hati. Kalau istri saya bilang tolak aja dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau saya cuma nyengir aja. Buat saya Bapak Ibu di muka bumi ini, firman Tuhan berkata begini. Pengkhotbah 1 ayat 9. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Papi saya dulu suka dagang baju. Model-model baju itu, ya modelnya itu aja. Tahun ini dulu, zaman dia muda kan cut bray namanya, celananya cut bray. Waktu beberapa tahun yang silam, cut bray ngetren lagi. Terusnya ada yang namanya baju baby doll lah, apa. Aduh, gak ada yang baru di bawah matahari. Ya. Tiap tahun baru, setiap orang akan mengalami hidupnya sendiri-sendiri. Ada yang tahun itu mungkin dia mengalami tantangan-tantangan yang berat. Tapi ada juga yang tahun itu justru dia menerima berkat yang begitu banyak. Ya. Pokoknya tiap manusia punya tanggungan sendiri, kata firman Tuhan. Jadi ya gak usah dipusingin lah. Tiap tahun baru yang pasti ialah di tahun 2025 ini yang pasti Tuhan Yesus tetap sama. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah yang empunya langit dan segala isi. Ulangan 10 ayat 14. Dia adalah empunya kerajaan dan yang memerintah atas bangsa-bangsa. Mazmur 22 ayat 29. Dan setiap keputusan
yang terlaksana pasti keputusan Tuhan. Ayatnya di mana Pak Pendeta? Amsal 19 ayat 21. Nah, 2025 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan ketidakpastian ini mungkin membuat kita khawatir, takut. Ini gimana ya ntar ya nasib gue ya? Ini gimana ya? Udah banyak perusahaan-perusahaan yang mulai lay off, mulai bukan memecat ya, merumahkan karyawannya ya. Nah, ketidakpastian ini akan bisa menimbulkan ketakutan, kekhawatiran di dalam hati kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan khawatir, for I have overcome the world. Karena aku telah mengalahkan dunia ini. Jadi, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membacakan satu ayat di Pengkhotbah 7 ayat 14. Nanti, di tahun 2025, pada hari mujur, bergembiralah, bersukacitalah. Katakan, terima kasih Tuhan, hari ini aku dikasih uang sama bosku, bonus 50 juta. Ya, yang bekerja siapa? Oh, dikit sekali yang bekerja, yang lain pengusaha semua di sini. Haleluya. Ya. Yang bisnis tiba-tiba dapat orderan besar sekali sampai miliaran. Dan kalau hal itu terjadi, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Pengkhotbah 7:14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, kata firman Tuhan, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Supaya manusia, kita kan manusia, tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Apapun yang akan terjadi, kita cuma tahu satu hal. Dia tetap sama. Dan yang kedua, dia adalah Allah Immanuel. Allah yang beserta kita. Yang mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk hidup di dalam kita. Supaya dia senantiasa bersama kita. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, kenapa saya beri judul tadi Rahasia Hidup Bahagia di tahun 2025? Yang pertama, saya yakin Ibu Gembala, Bapak Ibu sekalian kepingin seluruh jemaatnya di tahun 2025 ini hidupnya bahagia. Amin. Benar nggak Ibu Gembala? Mana Ibu Gembala? Ya, saya juga gembala Bapak Ibu. Saya tuh nggak seneng ngeliat jemaat susah. Benar. Kenapa? Karena kalau lihat jemaat susah, jemaat nyarinya kita. Pak Gembala, hari ini aku punya masalah. Masalahmu apa? Pak, masalahmu apa? Iya, aku nggak punya uang buat bayar kontrakan. Aduh, kita doa dulu ya. Kita doa, habis doa, emang kontrakanmu berapa sih? Ya 1 juta lah sebulan. Ya kalau kita sanggup kita bayarin. Kan begitu kan? Tapi kalau Pak Gembala, aku punya masalah. Kenapa? Utang, bisnisku punya utang berapa? 1 miliar. Aduh, kita doa, kita basah roh, kita nyembah Tuhan. Haleluya. Setiap gembala pasti punya hati seperti itu. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik. Amin. Dia nggak mau lihat kita susah. Loh, jadi kalau gitu kenapa ada orang-orang Kristen yang susah? Ini. Itu bahan khotbah buat berikutnya. Kalau saya jelasin nanti, ntar kita nggak selesai. Saya dikasih limit kan nggak? Haleluya. Saya masih banyak soalnya listnya. Haleluya. Nah, manusia itu suka yang rahasia-rahasia. Karena yang rahasia itu biasanya bernilai, penting, berguna. Dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada banyak rahasia yang perlu kita gali, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan menulis banyak rahasia? Dikatakan begini di Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja, siapa raja-raja? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya kita ini adalah raja-raja. Dan merupakan tugas kita, kemuliaan kita untuk menyelidiki rahasia-rahasia yang terkandung di dalam firman Allah. Itu sebabnya setiap orang yang suka akan firman Tuhan, kata firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1-3, itu berbahagia, katakan berbahagia. Kenapa lemes banget? Bapak Ibu, percaya nggak bahwa kalau Bapak Ibu suka akan firman,
hidupnya berbahagia. Yang amin masih dikit. Berarti masih kurang yakin. Aku sering baca firman tapi kok hidupku gini-gini aja. Bapak Ibu, sekali lagi, hamba Tuhan pun gak akan mengerti apa yang akan terjadi di dalam hidupmu, karena itu urusanmu dengan Tuhan. Mungkin ada ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang gak enak terjadi dalam hidupmu, dia tuh lagi mau komunikasi sama Bapak Ibu. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata di Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah, kalau bahasa Inggrisnya saya suka, blessed, ya. Itu artinya kalau di dalam bahasa Jawa artinya diberkati gitu ya. Nah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada orang baca firman cuma pagi, kalau malam nonton Netflix. Gak direnungkan. Tapi firman Tuhan mengajak kita renungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, merenungkan itu apa? Bahasa aslinya memakai kata mamah biak, jadi udah dimakan, dimuntahin lagi kayak sapi gitu ya, dimuntahin lagi, dimakan lagi. Nah, kalau merenungkan firman Tuhan itu kita mikirin, ini artinya apa ya Tuhan? Oh artinya gini, oke. Terusnya udah kita makan, terusnya kita nanya lagi, Tuhan apa sih maksudnya yang sungguh-sungguh? Nah, Tuhan senang kalau kita nanya, Tuhan senang kalau kita menggali arti suatu ayat. Dan orang yang seperti ini, kata firman Tuhan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini rahasia pertama kita. Kalau mau hidup bahagia di 2025, baca firman Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, lu baca nggak? Rahasia kedua. Untuk hidup bahagia di tahun 2025 dapat ditemukan di 1 Yesaya 5 ayat 17. Dikatakan di situ, tetaplah berdoa. Katakan kanan kiri, tetap berdoa. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu berkata, ini bukan rahasia. Ini mah udah patennya begitu, orang Kristen memang harus suka berdoa. Tetapi kita lihat, saya nggak tahu kalau di gereja ini sih mungkin ibadah doanya lebih ramai daripada ibadah umum ya. Kalau di tempat saya itu ibadah doa, aduh Tuhan Yesus tolong. Ya. Dikit sekali yang datang. Kalau di gereja-gereja lain, nggak di gereja ini. Ya. Kalau ibadah KKR, beribu-ribu datang. Ibadah doa, paling cuman dia lagi. Padahal Alkitab mengajar kita di Efesus 6 ayat 10-20, doa adalah salah satu perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini yang perlu kita sadari tentang doa. Yang pertama, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Siapa yang percaya? Belum semua angkat. Memang susah Bapak. Ya, untuk percaya bahwa, kenapa? Karena kita doa kepada Allah yang tidak kelihatan. Allah adalah roh. Roh itu tidak kelihatan. It takes faith, butuh iman buat kita berdoa kepada a man in the sky yang kita nggak lihat. Kita kadang waktu doa bertanya, ini Tuhan dengar apa enggak sih? Gitu kan. Apa dia lagi sibuk kali menciptakan bintang-bintang yang baru, atau dia lagi sibuk menolong seseorang di GBI Alberta. Kita perlu yakin apa yang firman Tuhan katakan, ya dan amin. Jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya, kita harus percaya bahwa memang itu benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, doa dapat mengubah suatu keadaan. Amin. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 13, apapun yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus akan Bapa lakukan supaya Bapa dimuliakan dalam anak. Amin. Nah, buktinya apa bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan? Lihat Yabes, lihat Yesus. Ketika mereka menghadapi sesuatu, sekali lagi saya bukan menentang kedaulatan Tuhan, tapi Bapak Ibu, saya percaya Tuhan yang kita sembah itu hidup. Dia itu bisa mengubah rencananya
kalau ada yang memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya. Itu sebabnya Yesus mengajar kita di Lukas 18 ayat 1-8. Jangan jemu-jemu berdoa. Artinya kalau berdoa belum tembus, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Yesus mengajar itu dengan perumpamaan tentang seorang hakim yang gak beres. Hakim yang tidak takut akan Allah, yang gak mau menghormati seorang pun. Ada seorang janda adalah lambang daripada ketidakberdayaan. Lambang di mana seseorang kalau janda itu tidak ada yang melindungi. Nah, janda yang miskin ini tidak punya pelindung, dicibir oleh masyarakat. Terus-menerus memohon kepada hakim yang zalim itu. Hakim yang zalim itu katakan akhirnya bohwat. Daripada gua digangguin terus, udahlah, gua kabulkan permintaannya. Nah, Tuhan Yesus bilang di ayat 6, camkanlah apa yang dikatakan hakim itu. Lalu di ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lalu kenapa doaku sudah tidak jawab? Kalau ditanya begitu, terus terang, ada banyak hal. Nanti kita belajar tentang hal itu. Yang kedua, Tuhan selalu mendengar doa. Sekali lagi, ada lagu yang indah sekali, lagunya berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. Ya. Saya pengen bilang pada pagi hari ini, ya saudara, kita harus, kadang-kadang lagu itu bagus tapi jangan terlalu anggapnya kayak lagu pop gitu loh. Tuhan selalu menjawab doa Bapak Ibu. Firman Tuhan yang ngomong bukan saya. Yeremia 29 ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kenapa saya suka ngomong, kalau khotbah itu selalu saya sebutin ayatnya, karena saya nggak mau sembarangan ngomong. Kalau ada lagu bilang, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi dia beri yang terbaik. Indah sekali. Tetapi pada pagi hari ini sadarilah, Tuhan selalu menjawab doa. Masalahnya jawabannya mungkin kita nggak suka. Jawabannya ya, kalau ya puji Tuhan. Kalau enggak, aduh gimana ya? Kita doa lagi. Kita cari kehendak Tuhan. Kalau disuruh nunggu, nah ini yang paling susah. Bapak Ibu, kita ini nggak hobi nunggu, apalagi saya. Kita dikasih berkat melalui bos istri saya gitu, kita bisa jalan-jalan ke Jepang, dan ya puji Tuhan, di sana kita lihat berbagai macam orang. Ada orang Cina terkenal gak suka nunggu. Jadi kita lagi ngantri begini, tiba-tiba ini aja, masuk ke depan, mau ngomel mama, ya udahlah biarin aja lah. Bapak Ibu, kita nggak suka kalau disuruh nunggu. Tetapi kadang-kadang Tuhan bilang tunggu, waktunya belum tiba. Nah kita banyak belajar dari Alkitab. Kalau orang nggak mau nunggu waktunya Tuhan, nggak sabar, akibatnya panjang. Contohnya apa? Abraham dan Sarah. Saya nggak bisa nyalakan Abraham. Yang salah menurut saya Sarah. Istri saya, mohon maaf, namanya Sarah. Bukan nyalain kamu sayang. Ya. Sarah bilang, Tuhan udah janji. Mungkin Tuhan mau ngasih janjinya lewat budakku ini. Abraham seorang laki-laki. Dia itu kucing. Kalau kucing dikasih ikan asin pasti mau, gitu. Ya udah, dikasih nggak nolak. Akibatnya sekarang kita rasakan. Itu sebabnya kita perlu punya iman yang kuat. Katakan iman yang kuat. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Mari kita contoh janda yang tidak berdaya, yang berseru pada hakim yang zalim. Nah, karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita, maka percayalah kamu telah menerimanya, kata firman Tuhan. Jadi setiap kali kita berdoa, kita minta sesuatu, kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Dan kalau kita percaya sudah menerimanya, kita katakan, terima kasih ya Tuhan, aku sudah terima apa yang aku doakan. Tapi belum, kenyataannya kan begitu. Tetapi Yesus berkata di Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah
menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ada banyak orang doanya itu kelihatannya nggak dijawab, bukannya karena Tuhan nggak mau kasih, tapi karena dia waktu doa masih ngarepin Tuhan, Tuhan, Tuhan. Padahal firman Tuhan udah jelas formulanya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Aku butuh uang. Terima kasih ya Tuhan, uangnya sudah ada di rekening. Padahal belum. Kayak orang gila nggak? Iya. Kita hidup dengan Tuhan nggak bisa pakai logika. Kalau pakai logika nggak masuk. Bukannya kita jadi belaga gila, enggak. Tetapi kita harus bisa mengalahkan logika pemikiran kita. Firman Tuhan berkata di kitab Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Setiap dari kita punya otak. Otak ini terus-menerus muter bekerja. Tapi firman Tuhan berkata, kadang-kadang dalam hubunganmu dengan aku, jangan pakai ini. Percaya kepada aku. Nah, ada penghalang-penghalang doa. Yang pertama, rasa kurang percaya. Ingat kisah Yesus di Nazaret. Firman Tuhan berkata di kitab Yohanes, banyak yang Yesus lakukan kalau semuanya ditulis. Tiada buku yang muat di muka bumi ini. Tetapi ketika di Nazaret, Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat, hanya beberapa mujizat. Kenapa? Karena mereka kurang percaya. Sekali lagi, apa yang kita doakan, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Yang kedua, niat yang gak baik. Bapak Ibu, Tuhan itu adalah, Yeremia 17 ayat 10 berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Jadi Tuhan tahu isi batin kita. Dia tahu kalau kita kurang percaya. Dia tahu kalau kita dikasih berkat, niat kita buat berkat itu apa. Firman Tuhan berkata di Yakobus 4 ayat 2-3, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Pertama, jelas ya, kita perlu berdoa supaya kita menerima apa yang kita rindukan. Yang kedua, tetapi kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan tahu, dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal, yang akhir, dia yang menciptakan segalanya. Jadi dia tahu kita ini kayak apa. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, oh Tuhan tega sih, aku susah terus. Mungkin Tuhan tahu, you belum bertobat sungguh-sungguh di dalam hatimu. Ya. Hal ini bisa menghambat pengabulan Tuhan atas doa-doa kita. Ya. Secara konstan Tuhan tahu isi hatimu. Kenapa? Karena roh Allah, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kubur ada di dalam hati kita. Ya. Yang ketiga, tidak mau ini adalah menjadi penghalang doa. Penghalang doa kita kepada Tuhan. Di Markus 11 ayat 25 dikatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di tahun 2024, Bapak Ibu. Saya nggak tahu, moga-moga di sini nggak ada. Tetapi apabila ada, kalau ada orang yang menyakiti hatimu, dan kau ingat sampai hari ini, di tahun baru ini, buatlah keputusan. Aku akan mengampuni dia. Tapi banyak orang Kristen seperti ini Bapak Ibu. Saya udah ampuni. Tapi diomongin mulu. Aku sudah mengampuni. Tapi engkau lihat dia buang muka. Aku sudah mengampuni. Tapi tiap kali dia ada, kau menghindar. Salaman aja gak mau. Itu namanya belum mengampuni. Itu namanya cuma lip service. Dia cuma ngomong, aku sudah mengampuni. Tapi kenyataannya enggak. Kalau orang sudah mengampuni, begitu ketemu orangnya, langsung jabat tangan. Shalom, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Terusnya orang itu kan merasa bersalah. Ya enggak apa-apa. Yuk, makan sama saya. Di sebelah ada bakmi aceh. Yuk kita makan. Itu namanya sudah mengampuni. Firman Tuhan berkata, kalau kau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Pendeta juga nggak bisa. Ya.
Sampai sekarang belum ada yang bisa. Tapi firman Tuhan mengajak kita, mari kita memberkati musuh-musuh kita. Tahun 2025, lupakan apa yang telah terjadi. Saat ini, nanti di rumah, jangan sekarang. Kalau di rumah, ingat, wah si A nyakitin gua. Aku ampuni Tuhan. Begitu, terus saya telepon dia, message dia, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja. Saya terus berdoa loh buat kamu. Itu sudah mengampuni. Kalau orang melakukan apa yang Tuhan perintah, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka. Bagaimana kita mengasihi Allah? Dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Bagaimana suami istri, bagaimana hubunganmu dengan satu sama lain tahun 2024? Wah, istri gua nggak mau tunduk padahal firman Tuhan, padahal dia rajin komsel, tapi firman Tuhan berkata istri tunduklah pada suami, tapi dia nggak mau tunduk, dia keterlaluan. Istri juga bilang, suamiku padahal pembawa firman, tapi dia nggak beres, tiap kali itu marah sama saya. Nah, ini khusus para laki-laki. Tahuilah 1 Petrus 3 ayat 7, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka supaya doamu jangan terhalang. Bohwat, Tuhan lebih sayang wanita, dan kaum wanita katakan haleluya. Buktinya apa? Adam dan Hawa, yang salah siapa? Yang digoda duluan siapa? Hawa. Kita Adam dikasih makan, ya kan? Hawa bawain kasih makan. Yang dihukum siapa? Dua-duanya kan? Memang Tuhan lebih sayang kaum wanita. Itu sebabnya suami-suami bohwat. Firman Tuhan, suami kasihlah istrimu seperti apa? Yesus Kristus mengasihi jemaat dan memberikan nyawanya bagi mereka. Istri perintahnya apa? Tunduklah kepada suamimu. Jomplang. Tapi suami-suami kita adalah kepala keluarga. Rahasia yang ketiga dan yang terakhir, agar bisa memiliki hidup bahagia ialah belajarlah melihat segala sesuatu dari perspektif ilahi. Sebab kalau kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif ilahi, dari kacamatanya Tuhan, maka kita mampu mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Kita mampu mengalahkan giants atau raksasa-raksasa di dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kisah Kaleb dan Yosua. Saya janji sebentar lagi saya selesai. Kaleb dan Yosua kisahnya ditemukan di Bilangan 13:14. Di situ Musa mengirimkan 12 mata-mata ke tanah perjanjian untuk menyelidiki benar nggak Tuhan ngomong tanahnya penuh susu dan madu. Nah, ke-12 orang itu melihat daratan yang sama, penduduk yang sama, melewati medan yang sama. Dari ke-12 mata-mata itu bilang, oh benar. Mereka buat laporan, oh benar, itu negaranya kaya sekali, banyak susu dan madu, subur sekali tanahnya. Tetapi ada 10 orang, ada 2 orang yang dua-duanya bawa laporan yang berbeda. Yang 10 berkata, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena kita tidak akan dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari kita. Sebenarnya mereka nggak berbohong. Ingat, bangsa Israel tuh udah putar-putar begitu lama di padang gurun. Baru keluar dari perbudakan. Nggak kuat badan mereka. Nggak biasa berperang. Bahkan Tuhan sendiri berkata, aku nggak bawa mereka dalam jalur yang ini, karena kalau mereka melewati jalur ini, mereka akan mengalami banyak peperangan. Nanti mereka jadi lemah, mereka jadi takut, mereka jadi meragukan aku. Makanya dibawa putar-putar. Kadang-kadang Bapak Ibu, hidup kita dibawa putar-putar sama Tuhan demi kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kalau ada sesuatu yang gak enak dalam hidupmu tahun 2025, katakan Tuhan Yesus baik. Dan tetap percaya. Nah, cuma 2 orang, Kaleb dan Yosua yang berkata, enggak, bisa kok, kita bisa. 2 orang mendeklarasikan janji Tuhan. 10 orang bikin laporan yang sesungguhnya dan mereka membuat ketakutan menyebar dengan cepat di kalangan bangsa Israel. Membuat mereka patah semangat. Membuat mereka meragukan janji Allah.
Padahal mereka lupa, mereka keluar dari Mesir tanpa berjuang karena Tuhan sendiri yang membawa mereka ke luar. Lama di padang gurun mereka dipelihara oleh Tuhan. Kaleb dan Yosua berkata, kita harus naik dan menguasai tanah itu karena kita pasti dapat melakukan. Yosua berkata, Tuhan menyertai kita, jangan takut pada mereka. What makes these two people different? Apa yang membuat mereka berbeda? Karena kedua orang ini memilih untuk melihat kemungkinan di mana orang lain melihat tantangan, melihat masalah. Dua orang ini memilih untuk melihat kemenangan ketika 10 orang lain melihat kekalahan. Dua orang ini melihat bahwa Tuhan setia dan 10 orang ini melihat kenyataan. Saat memasuki tahun 2025 ini Bapak Ibu, kita menghadapi raksasa-raksasa di dalam hidup. Raksasa ini mungkin gak secara harfiah ya, tetapi keberadaannya itu mengintimidasi kita. Mungkin raksasa kita adalah gak punya duit, kekurangan dalam finansial, mungkin hubungan yang rusak, kesehatan yang buruk, atau ketakutan yang mendalam tentang masa depan. Mungkin raksasa kita adalah bos yang terlalu menuntut, impian yang tidak terpenuhi. Apapun itu ya Bapak Ibu. Seringkali kita kewalahan dan takut. Tetapi kita harus sadar bahwa kita jangan fokus kepada apa yang bisa kita lihat. Tetapi mari kita fokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan dan apa yang Tuhan bisa janjikan di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan berjanji, aku adalah gembalamu. Kata firman Tuhan. Kau tidak akan kekurangan. Bahkan ketika melewati lembah kekelaman, kau tidak akan takut bahaya. Sebab Tuhan besertamu. Itu sebagai tahun 2025. Banyak orang takut, orang Kristen takut. Tapi pada hari ini, Jemaat GBI Albert, janganlah. Masuklah ke tahun 2025 dengan mata yang terfokus kepada Tuhan dan kemampuan Tuhan. Jangan pernah lupakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup. Papi mami saya selalu dulu cerita sama saya. Papi dan mami dulu susah. Begitu nikah, ceritanya kayak sinetron Bapak Ibu. Saya nggak sempat ceritain. Tapi waktu baru nikah, udah punya rumah nih. Diusir keluar dari rumah itu. Sama siapa? Sama mertua dan iparnya. Bayangkan. Wah, aduh saya nggak sempat cerita lah nanti aja. Ya. Tetapi Tuhan tidak, oma saya, garis Kristen garis keras, oma dari mama saya. Dia bilang, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Itu udah pilihan hidupmu. Pulang. Jangan membalas. Dan Tuhan membuktikan kesetiaannya dalam janjinya. Ketika kita tidak membalas perbuatan orang yang jahat pada kita, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan akan membuktikan janjinya kepada hidupmu. Kalau mau diceritain nanti, moga-moga diundang lagi. Ya, haleluya. Kalau enggak ajak saya makan mie, nanti saya ceritain. Ya. Tahun ini buatlah keputusan dengan suatu kesadaran penuh untuk melihat kemungkinan di atas masalah. Percayalah jika Tuhan di pihak saudara-saudari, siapa yang dapat melawan saudara-saudari? Tidak ada raksasa yang terlalu besar, tidak ada gunung yang terlalu tinggi, tidak ada tantangan yang terlalu besar. Ingat, Tuhan yang sama yang membebaskan bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita pada hari ini. Mari kita melangkah maju di dalam ini. Hadapi raksasa Anda dengan keberanian. Dan percayalah di tahun 2025 ini, Tuhan akan melakukan hal yang berlimpah. Jauh di atas semua yang dapat kita bayangkan. Efesus 3 ayat 20. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Biarlah kami melangkah di tahun 2025 dengan penuh keberanian, memasuki suatu era yang baru, dengan semangat yang baru, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta David. Tuhan Yesus memberkati dan Ibu juga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Pada yang bertugas, saya persilahkan untuk boleh maju ke depan. Pada yang membacakan pengumuman, saya juga undang untuk boleh maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti minta dengan penuh kasih Ibu Iren untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pada kesempatan pada pagi hari ini kami sudah bisa beribadah, mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau yang pimpin kami agar kami bisa juga dengan kuat melewati tahun ini sesuai dengan yang difirmankan, dan juga bisa berbahagia di tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk saat ini juga kami mau berikan persembahan, berikan yang terbaik, ajar kami juga untuk bisa berikan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, tolong berkati juga kedua hamba-Mu dengan berkat yang khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan kalau pagi ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Wisnadi untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membacakan beberapa warta, apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Tidak ada ya, semua adalah jemaat yang setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang sudah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk jemaat wanita diundang hadir di dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 21 Januari firman Tuhan akan dibawakan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Mari juga bergabung di dalam benteng doa yang diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan benteng doa ini bukan saja untuk jemaat Alberta, tapi juga terbuka bagi umum. Jadi kita bisa mengajak keluarga, tetangga, atau teman-teman kita untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Untuk kaum muda diajak hadir setiap hari Sabtu sore jam 6 dalam komunitas EYT. Hari Sabtu tanggal 25 Januari firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Vincent Sucipto. Untuk para pemuda-pemudi ya, jangan lupa anak remaja hari Sabtu ini datang bergabung di komunitas EYT. Seluruh jemaat juga diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 26 Januari jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Diharapkan juga para orang tua bisa membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga bisa mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Jadi sebenarnya sekarang ini lebih mempermudah juga buat orang tua yang punya anak, mungkin juga oma opa yang punya cucu, supaya bisa sekalian pas ibadah membawa anak-anak cucu kita untuk sama-sama beribadah juga sekolah minggu di lantai 3. Jadi nggak kayak waktu itu ya, udah kita pulang ibadah kita mesti nganterin lagi, tapi sekarang kita sudah bersamaan waktu ibadahnya. Untuk Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Januari jam 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Jangan lupa juga kita tetap satukan hati berdoa buat gereja kita, buat bangsa dan negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, mari kita bersama meluangkan waktu berdoa sejenak supaya pemulihan terjadi buat gereja dan negara kita. Dan jangan bosan-bosan juga ya, kita bisa mengajak, mengingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk sama-sama beribadah di gereja kita, dan kita bisa berharap supaya bangku-bangku yang masih kosong
untuk minggu-minggu selanjutnya bisa terisi penuh semua. Kita juga bisa tetap mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta setiap hari Sabtu. Bisa kita lihat khususnya juga untuk para pelayan supaya nggak salah jadwal dan bisa melayani sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Itu aja, mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala? Kalau nggak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, selama hidup kami akan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau sungguh baik dan Engkau terlalu baik bagi kami. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa ada di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami juga sudah dipendengarkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memeteraikan setiap firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Bahkan Engkau juga memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memimpin kami, menyertai kami melewati tahun 2024 yang lalu Tuhan. Kami juga yakin percaya Engkau yang akan menyertai memimpin setiap langkah kami sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Sesuai dengan firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus ingatkan kami, berikan kami kerinduan untuk membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman ini sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Berikan kami juga Tuhan kesetiaan di dalam berdoa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan melalui doa sangat besar kuasa Engkau Tuhan. Dan kami kadang juga mungkin jawaban doa daripada Engkau tidak sesuai dengan keinginan kami. Tapi satu hal yang kami yakini, kami percaya Tuhan, bahwa itulah jawaban yang terbaik daripada Engkau. Dan Bapa, biarlah Engkau juga ajar kami, supaya bisa memandang segala sesuatu dari perspektif Engkau Tuhan. Sehingga kami juga bisa melangkah, menjalani kehidupan di tahun 2025 ini bersama Engkau, menjadikan Engkau sebagai nakoda dalam kehidupan kami. Maka yakin percaya kemenangan demi kemenangan akan kami peroleh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta David yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati beliau dengan berkat yang khusus Tuhan. Dan Engkau juga yang selalu menyertai, memimpin, bahkan Engkau juga yang semakin memperlengkapi beliau di dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati istri, anak-anak, dan keluarga besarnya Tuhan. Engkau juga yang pelihara mereka dan Engkau juga yang jamin masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang ada di tengah-tengah kami pagi ini. Kami
yakin percaya Tuhan, kalau Engkau sendiri yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi beliau Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memampukan beliau di dalam menggembalakan setiap jemaat GBI Alberta yang ada di tempat ini. Kami juga menyerahkan untuk seluruh anak cucu mantunya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang pelihara mereka, Engkau yang pimpin untuk setiap pekerjaan pelayanan yang mereka kerjakan. Engkau juga yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang setia yang hadir pada pagi hari ini. Kami nggak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing, tapi kami percaya Engkau yang mengetahuinya lebih lagi Tuhan. Bahkan kami percaya kalau ada di antara kami yang sedang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau juga yang jamah, bahkan Engkau berikan kesembuhan secara sempurna. Kalau ada di antara kami mungkin yang mengalami masalah dalam ekonomi, dalam hubungan keluarga atau apapun itu Tuhan, kami juga percaya Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap persekutuan tengah minggu yang diadakan di tempat ini, baik untuk KW, untuk EYT, untuk komunitas pemuda, untuk benteng doa, sekolah minggu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau juga yang pimpin, turut campur tangan sehingga setiap ibadah, setiap persekutuan yang diadakan di tempat ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa akan bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan untuk presiden kami, wakil presiden, beserta seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan. Biarlah mereka juga boleh bersatu hati, mereka punya rasa takut akan Engkau Tuhan. Sehingga di dalam mengambil setiap keputusan, mereka boleh mengambil keputusan tersebut untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan mereka pribadi atau golongan mereka atau organisasi politik mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan memimpin bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang semakin maju. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga pimpin hantar setiap langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus, memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dan pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ibadah telah selesai, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.